Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman Sigma semua. Pada kali ini kita akan membahas persiapan SNBT UTBK tahun 2026. Oke, soal yang pertama, dalam suatu rapat terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Nah, rata-ratanya nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberi kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Dan setelah remedi diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik menjadi 7 poin. Untuk soal yang pertama, jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, maka rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah. Di sini kita fokus ke soal yang nomor satu, yaitu jika sebelum remedi. Nah, jika sebelum remedi, informasi yang kita bisa ambil yaitu ada ini 12 murid laki-laki, 16 murid perempuan, dan rata-rata seluruhnya. Ini rata-rata sebelum anak remedi, ya, dan nilai ulangan murid laki-laki itu 8. Oke, berarti murid laki-lakinya yaitu NL, saya tulisnya NL sama dengan 12, banyak murid laki-laki, banyak murid perempuan itu ada 16, lalu rata-rata keseluruhannya, X bar keseluruhan, yaitu 80. Setelah mulai, oke, terus rata-rata nilai ulangan murid laki-laki, yaitu 78. Oke, untuk rumusnya yaitu rata-rata keseluruhan dikali banyaknya siswa dalam satu kelas sama dengan rata-rata murid laki-laki dikali banyaknya murid laki-laki ditambah rata-rata ini laki-laki ya, laki-laki. Yang ini banyak rata-rata dari perempuan dan banyaknya perempuan. Oke, kita pakai rumus yang seperti ini. Diketahui si XS atau X bar S ya, rata-rata keseluruhannya 80 dikali banyak keseluruhan, berarti 12 ditambah 16, yaitu 28, sama dengan rata-rata laki-laki. Nilai rata-rata laki-laki 78 di sini ya. Lalu dikali banyaknya siswa laki-laki 12 ditambah banyaknya rata-rata perempuan itu yang dicari ya, X bar P dikali banyaknya perempuan yaitu 16. Nah, di sini variabelnya kita sendirikan dulu. X bar P dikali 16 sama dengan, nah yang angka ini kita pindah ruas ke kiri, jadi 80 dikali 28 dikurangi 78 kali 12.
Nah, 80 dikali 28 dikurangi 78 dikali 12 sama dengan X bar P kali 16. Nah, di sini kita lihat ada kelipatan 4 supaya gampang menghitungnya, biar kalian tidak langsung 80 kali 28 atau 78 kali 12. Itu kelipatan 4-nya kita keluarkan. Sini masih 80. 28 dibagi 4 harus masih dikali 7 dikurangi 78 dikali 4-nya 12 dibagi 4 adalah dikali 3 ini sama dengan X bar P sama dengan 16. X bar P dikali 16. Berarti X bar P sama dengan 4, 80 dikali 7, 5, 6, 0. 78 dikali 3 itu 254. 254 kah? 78 dikali 3 234 ya, dibagi 16. Ini coret. Nah, sisa 4. Nah, 560 dikurangi 234. 6, 2, 3, 326 dibagi 4 sama dengan 81,5. Jawabannya adalah yang C. Itu ya, jadi emang cara seperti ini lebih gampang daripada kalian langsung mengalihkannya. Boleh mengalihkannya langsung jika itu nyaman buat kalian. Ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, di sini infonya sama ya. Ini diambil dari info yang sebelumnya, di nomor 1. Lalu diberikan pernyataan yang satu rata-rata naik nilai kelas tanpa memperhitungkan murid yang remedi. Keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Kita buktikan dulu pernyataan yang pertama. Ini menggunakan rumus yang seperti biasa, X bar dikali banyaknya seluruh kelas, seluruh siswa dalam satu kelas, dikali banyaknya siswa dalam kelas. Nah, ini berarti artinya anak yang remedi tidak ikut kehitung ya. Nah, ini banyaknya seluruhnya, terus yang di sini X bar dari apa? Dari yang tanpa murid ya, yang tidak mengikuti remedial, no remedies, dikali banyaknya yang enggak remedi, ditambah X bar remedi dikali banyaknya yang remedi. Nah, di sini rata-rata dari yang remedi itu belum tahu ya. Ini. Nah, di sini mari kita coba hitung dulu rata-ratanya. X bar yang remedi 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 66 dibagi banyaknya siswa itu ada 4.
Nah, ini kita coba hitung. 52 tambah 56, 108. 108 ditambah 62, 170. Ya, 170 ditambah 66, 234. 170, 236, sorry. 236 dibagi 4. Berapa? Bagi 4 jadi 59. Nah, rata-ratanya 59. Nah, yang remedi 59 dikali 4. Ini yang dicari, yang nggak pakai remedi. Dan banyaknya yang remedi berarti, banyaknya yang tidak remedi berarti 28 dikurangi 4. Berarti 24. Banyak yang seluruh siswa 28, rata-ratanya 80 ya, 80. Sama caranya seperti tadi, X bar dikali 24 sama dengan 80 kali 28 dikurangi 59 dikali 4. Nah, di sini ada kelipatan 4, jadi kita eh, keluarkan. Terus di sini 80 tetap. Ini 28 dibagi 4 adalah 7. Dikurangi 59 dikali 1 ya kan. Satunya nggak usah ditulis. Lalu 24-nya kita singkirkan. Singkirkan. Kita pindah ruas ya. Ini langsung aja 80 kali 7, 560 kurangi 59 dibagi 24 sama dengan X bar. Ini dicoret, hasil sininya 6, lalu diperoleh 560 dikurangi 59, 501 dibagi 6. Jadi X barnya yaitu berapa? 83 ya, 83,5 ya. Nah, ya 83,5. Oke, berarti yang nomor 1 memenuhi ini. Lalu yang nomor 2, sebelum remedi, nilai rata-rata ulangan yang mengikuti remedial adalah 60. Salah ya, karena di sini kita peroleh 59. Seharusnya itu 59. Setelah remedial, nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Kita keep dulu. Nah, kita lihat di jawaban nih. Di jawaban nomor 2 salah ya, berarti yang A bukan, yang E bukan, yang C juga bukan. Antara D dan B. Nah, yang supaya ngitungnya gampang, kita lihat ke nomor 4. Yang menghitung jangkauan. Nah, jangkauan rumusnya, jangkauan yang remedi nih. Nilai tertinggi
dikurangi nilai terendah dari data tersebut. Jadi 66 dikurangi 52, hasilnya adalah 14. Jadi jangkauan yang mengikuti remedi seharusnya adalah 14. Berarti ini salah. Jadi salah. Berarti otomatis jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, soal nomor 3. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda centang pada kolom yang benar atau salah sesuai yang sesuai ya. Pernyataan yang pertama, banyak cara memilih sehingga semua pengurus merupakan murid perempuan. Nah, merupakan murid perempuan. Pengurus intinya itu 5 anak ya. Nah, murid perempuannya diketahui di soal sebelumnya. Ini masih berkaitan sama soal sama informasi sebelumnya ya. Informasi sebelumnya. Nah, informasi sebelumnya itu 16 perempuan sama 12 laki-laki. Simpen ya. 16 perempuan, berarti perempuannya 16, laki-lakinya itu ada 12. Nah, di sini merupakan murid perempuan adalah 4.368. Banyak cara milih. Nah, cara milih otomatis kita memilih 5 murid perempuan dari 16 perempuan itu. Ya, berarti ini pernyataan yang pertama. Banyak murid terpilih banyak cara murid terpilih, yaitu menggunakan kombinasi 16 perempuan dari 5 perempuan. Terpilih 5 murid perempuan dari 16. Ya, berarti kombinasi 16 5 ya. Kombinasi 16 5 berarti 16 faktorial per 16 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Di atasnya masih 16 faktorial per 11 faktorial kali 5 faktorial. Di sini berarti 16 kali 15 kali 14 kali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial per 11 faktorial dikali 5 faktorial. Ini 11-nya coret. Ini 5 faktorial artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kita coret-coret ya. 5 sama 15 ini 3. 4 sama 12 ini 3. 3 sama 3 kita habis. 2 sama 16 8. Tersisa 8 dikali 3 dikali 14 dikali 13
Cukup. Iya. Oke, cukup berapa? Berapa ya? Guys, kita coba hitung dulu ya. 14 dikali 13. Ini 2, 1, 3, 4, 4, dan 1. 182. Lalu 182 dikali 8. 61, 5, 6, 8, 4. 1456 dikali 3. 8, 1, 6, 1, 12, 13, 1, 3, 4, 4, 3, 6, 8. Betul ya, berarti pernyataan yang pertama benar. Ini dihapus dulu. Lalu pernyataan yang kedua, banyak cara memilih pengurus merupakan laki-laki. Nah, ini pernyataan satu, ini pernyataan dua. Banyak cara memilih sehingga semua pengurus merupakan laki-laki. Berarti banyak cara milih 5 laki-laki dari 12 laki-laki. Jadi kombinasi 12, 5 berarti 12 faktorial per 7 faktorial, langsung saja kali 5 faktorial. Ini berarti langsung aja 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 per kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 5 faktorial. 5 faktorial 5, 4, 3, 2, 1. Ini habis. Terus 3 sama 2, 4. 5 sama 10, 2. Jadi sisa 4 dikali 11 dikali 2 dikali 9. 4 dari 2, 8. 8 kali 11, 8. 4 kali 2, 8. 8 dikali 9, 72. 72 dikali 11 itu lebih dari 495. 72 kali 11 berapa? 7, sini 2, sini 9. 792 ya. Nah, berarti ini salah. Seharusnya 792. Pernyataan yang ketiga, banyak cara memilih sehingga terdapat 2 murid laki-laki sebagai pengurusnya. Artinya, ini pernyataan 3 ya. Berarti 2 murid laki-laki dan 3 murid perempuan. Nah, 2 murid laki-laki milihnya berarti kombinasi antara laki-lakinya tadi 12, kombinasi 2 dikali perempuannya 16, kombinasi 3. Sama dengan 12 faktorial per 10 faktorial dikali 2 faktorial dikali 16 faktorial per 13 faktorial dikali 3 faktorial. Ini berarti 12 dikali 11 dibagi 2 karena 10 faktorial sini ya. Oh,
ini aja kayak apa, 10 faktorial, ini 10 faktorial dikali 2 faktorial, dikali 16, 15, 14, 13 faktorial per 13 faktorial dikali 3 faktorial, 10 faktorial coret, 13 faktorial coret, 12 dikali 11 per 2 dikali 16 kali 15 kali 14 kali per 3 kali 2. Nah, ini nih. Langsung saja 15 bagi 3 5, 12 bagi 2 6, 2 6 8. Sisanya adalah 6 dikali 8 11 dikali 8 dikali 5 dikali 14. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 36.960. Kalian bisa buktikan sendiri ya. Jadi pernyataan yang ketiga itu benar ya. Oke. Selanjutnya nomor 4 akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Peluang memiliki 1 atau 2 murid laki-laki. Kita tahu peluang A itu peluang anggota, banyaknya anggota per banyaknya sampel. Banyaknya anggota itu kombinasi, banyaknya anggota itu ada 1 laki-laki dan 4 perempuan, atau ya 2 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, ini kombinasi 12 1, laki-lakinya ada 12 kan, dipilih 1. Kombinasi banyaknya perempuan 16, dipilih 4, ditambah kombinasi 12 dipilih 2 dikali kombinasi 16 dipilih 3. Ini 12 faktorial per 11 faktorial kali 1 faktorial dikali 16 faktorial per 12 faktorial kali 4 faktorial ditambah 12 faktorial per 10 faktorial kali 2 faktorial dikali 16 faktorial per 13 faktorial kali 3 faktorial. Diperoleh sini ada 12 dikali 4 dikali 5 kali 7 kali 13 ditambah 6 dikali 11 dikali 8 dikali 5 dikali 14. Lalu selanjutnya banyaknya sampel kombinasi dari 28 dan 5. Jadi 28 faktorial per 23 faktorial kali 5 faktorial. Jadi 28 2 kali 27 kali 26 kali 25 kali 24 dibagi 5 dikali 4 dikali 3 kali 2. Ini 5. Oh, ini berarti sorry bukan.
Ditotal menjadi 28 dikali 27 kali 26 kali 25. 26 dikali 5 karena segini dicoret sama segini. Jadi NA-nya itu 12 kali 4 kali 5 kali 7 kali 13 ditambah 6 kali 11 kali 8 kali 5 kali 14 per 28 kali 27 kali 26 kali 5. Nah, mari kita pilah dulu. Dilihat sini ada 5, 5-nya kita coret. Lalu ada yang kelipatan 7, ada ya kelipatan 7. Kelipatan 7 ini 2, kelipatan 7 sini 4. Terus ada yang kelipatan berapa? 4 ya. Kelipatan 4, ini 2. Lalu ada yang kelipatan 3, kelipatan 3, sini 4, kelipatan 3 sini 2, kelipatan 3 sini 9. Lalu ada yang kelipatan 2 lagi, sini 13 bagi 2, ini habis, ini 2. Jadi sisa 2 kali 13 per, sorry, sini nggak cukup. Mana tadi ini? Ini 2, di sini 13. Oke. Jadi sini 2 kali 13 ditambah 11 kali 4 dibagi 9 kali 13. Nah, ini nih. Hasilnya adalah 26 ditambah 44 dibagi 117 sama dengan, nah mana yang 117 antara ini dan ini. 44 tambah 26 hasilnya 70 per 117. Jawabannya C. Selanjutnya di nomor 5, nah bacalah teks untuk nomor 5 sampai 7. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB 12 meter dan lebar AD 9 meter. Ini sini berarti 9, sini berarti 12. Kambing ditempatkan pada dinding AB dengan tali panjang T meter. Pangkal kali ditambahkan pada dinding AB di titik B berjarak X meter dari titik sudut A. Daerah merumput kambing akan maksimal jika nanti kuncinya ada di daerah merumput kambing akan maksimal. Nah, kalau maksimal berarti ini
kambingnya harus sampai sini ya. Nah, dia bakal maksimal. Jadi, kemungkinannya, kemungkinan. Nah, kemungkinannya di yang pertama, jika X itu lebih dari sama dengan T, maka ini si X-nya itu bakal melebar sampai melebihi T. Maka menjauhi B. Nah, kalau X-nya itu kurang dari sama dengan T, maka akan mendekati si B. Bakal mendekati si titik B ini. Kemungkinannya lagi, jika, nah berarti kita pakai kemungkinan yang ini ya. Ini satunya lagi kemungkinan jika X, jika apa, X-nya itu kurang dari sama dengan 12 min T, maka si X ini kurang dari sama dengan 12 min T. 12 kurangi T, maka akan menjauhi titik B. Nah, kalau S-nya itu lebih dari sama dengan 12 min T, maka akan mendekati titik B, ya kan? Jadi ketika 12 min T itu, ketika si ganti. Nah, ketika si X-nya itu 12 min T, kurang dari sama dengan 12 min T, dia itu akan menjauh ke sana. Nah, jika ketika X-nya lebih dari 12 min T, dia akan mendekat. Jadi, jawabannya itu X lebih dari sama dengan T sama X kurang dari sama dengan 12 min T. Jika digabungkan menjadi T kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12 min T. Jawabannya adalah Oke, lanjut nomor 6 nih. Soal terus ceritanya masih sama ya. Yang berbeda adalah di sini. Misalkan AP itu sama dengan X 3. Nah, X-nya itu 3. Berarti sini 3. Dan panjang tali adalah T meter. T-nya itu kurang dari sama dengan 9. Kambing kedua ditempatkan di kandang, ditempatkan dalam kandang, diikat dengan tali yang ditambahkan ke titik G di dinding BC. Nah, sini berarti titik G.
Iki di BC pertama kami perlu meyakinkan bahwa kedua kambing tidak bertemu dan berebut rumput. Jika Begi sama dengan 6, oh, berarti bukan di sini ya. Berarti Begi, nah sini Ki sama dengan 6. Panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari berapa meter ya. Oke, jadi kita segini 3 ya. Nah, kalau ditarik ke sini, kita akan bikin ulang. Dibikin ulang supaya lebih jelas. Nah, sini titik A, sini titik B, sini titik P dengan X sama dengan 3. Lalu di sini ada garis, garis. Nah, G-nya itu ada di sini. B, titik P ada di sini. Terus, nah, G sama P itu tarik garis dengan T-nya itu kurang dari sama dengan 9. Nah, B ke C itu 12. Berarti B sini itu berarti 9. Karena di sini X-nya 3. Ini 9. Terus ini 6. Berarti sini 3. Karena segini adalah 9. Nah, kita pakai Pythagoras dengan PQ panjang PQ kuadrat sama dengan BP kuadrat plus BQ. Nah, panjang BQ itu adalah 9 ya. Panjang BQ itu 6 kuadrat. Jadi diperoleh 91 plus 36 diperoleh 117. Ini PQ kuadrat. Nah, PQ nya adalah akar 117. Nah, di sini agar kambing di titik P sama G itu tidak bertemu, kedua ini tidak ketemu ini. Nah, berarti panjang PG itu dikurangi panjang tali kambing pertama, yaitu adalah T ya. Nah, panjang PG itu di sini adalah akar 117 dikurangi T-nya itu adalah tetap T ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, yang nomor 7. Nah, di sini misalkan tali kambing pertama ditambahkan ke titik A dan tali kambing kedua di C. Panjang tali pertama adalah T meter dengan 6 sampai 9. Panjang tali kambing kedua adalah maksimal sehingga tidak bertemu.
Nah, jumlah luas darah merumput kedua kambing untuk T. Oke, kita gambar ulang dulu. Nah, sini A, sini B, sini C, sini D. Nah, segini itu 9, segini 12, terus ini itu ini ditambahkan ke sini ya, ditarik, tentang tentang maksimal. Nah, tali tambang dua itu di C. Nggak ketemu kan. Nah, di sini itu 6 sampai T sampai 9. Yang ini lingkaran 1, ini lingkaran 2. Nah, maka panjang tali agar kambing dapat bertemu, panjang minimumnya adalah C. Panjang tali minimumnya. Jadi di sini AC sama dengan AB masuk kuadrat, AB kuadrat ditambah BC kuadrat 12 kuadrat plus 9 kuadrat 9 ya. Langsung saja triple Pythagoras ini 9 12, temannya adalah 15. Langsung aja. Nah, dari panjang AC di atas supaya tidak ketemu adalah 15 min T, di mana T-nya itu adalah 6 sampai 9. Nah, di sini jari-jari pertama itu adalah T, jari-jari kedua itu adalah 15 min T. Ya kan? Ini T. Begini itu 15. Makanya sini 15 min T. Jadi langsung tulis di atas luas total sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Lingkaran 1 sama lingkaran 2 ya. Berarti karena ini bentuknya seperempat ya. Seperempat PR kuadrat ditambah seperempat PR kuadrat. Seperempat P-nya kita keluarkan, bedakannya adalah R-nya, yaitu yang ini kan 15 min T kuadrat tambah T kuadrat. Nah, jadi didapat seperempat P T kuadrat 15 min T kuadrat sama T kuadrat ya.
segini diperoleh 2T kuadrat min 30T plus 225. Nah, di sini kita cari luas minimum yaitu L aksen sama dengan 0. Jadi seperempat P kurung, nah ini diturunkan ya, jadi 4T min 30 T jadi min 30 turunan ya. Jadi diperoleh itu nah 4-nya pindah ke sini jadi P kurung 4 min 30 sama dengan 0. Oh ya, ini juga hilang bisa saya. Nah, berarti langsung 4T min 30 sama dengan 0. Berarti 4T sama dengan 30, T-nya adalah 7,5. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya di nomor 8. Berikut ada teks soal nomor 8 sampai 10. Liga Serie A Italia ya. Berikut ini adalah klasmen sementara 5 klub teratas Liga Serie Italia A tahun 2022. Setiap klub melakukan tepat 20 pertandingan. Dan setiap tim lainnya terdapat 20 klub bermain di Serie A. Nah, berikut adalah pertandingan perolehan poin dari 5 klub teratas. Untuk setiap kemenangan, klub akan mendapat nilai 3 poin, imbang 1 poin, dan kalah 0 poin. Total banyaknya pertandingan di Serie A. Nah, jangan lupa ya, setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan. Biasanya kan home away. Biasanya seperti itu. Nah, total banyak pertandingan di Liga Serie A. Nah, total. Kita langsung pakai rumusnya aja, yaitu N kurung N min 1. Yang dimana N adalah banyak klub. Jadi N-nya adalah 20. N-nya adalah 20. 20 dikurangi 1. 20 dikali 19 sama dengan 380 pertandingan total ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya di nomor 9. Poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie A. Di sini kan rata-rata masih 32 pertandingan. Nah, sedangkan satu klub itu pertandingannya kan ada dua klub ya. Kedua klub melawan melawan klub lain, berarti satu klub berarti 20 klub dikurangi 1 karena klub tersebut, jadi
adalah 20 dikurangi 1. Jadi total pertandingannya itu adalah 38 untuk satu klub. Nah, karena ini, nah kita lihat di tiga teratas Napoli berarti ini sudah nah Napoli ini skornya 88 sudah di total ya, dan ini 32 pertandingan, berarti kurang 6 pertandingan lagi. Nah, kita lihat di tiga teratas, itu ada Atalanta dan AC Milan. Jika di Atalanta sama AC Milan itu sisa pertandingannya juara terus, berarti Atalanta itu 74. Nah, kalau misal pertandingannya menang terus di sisa pertandingannya, berarti kan 6 dikali 3 poin sama dengan 18. 74 ditambah 18 yaitu 92 ya, untuk 92. Nah, kalau AC Milan itu sisa 7 pertandingan. Jika itu 7 pertandingan yang menang semua, diperoleh yaitu 95 poin. Nah, artinya Napoli poinnya harus melebihi 95. Nah, itu selisihnya. Nah, poin yang harus diperoleh. Berarti poin yang harus diperoleh kalau dia lebih dari 95 harus 96. Dikurangi sisanya poin. Sama dengan 8 poin. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, jika pertandingan tersisa Atlanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang, berarti si Atlanta ini itu poin sekarang adalah 74 tambah memenangkan 2 pertandingan sisanya imbang. 2 pertandingan, nah poin menangnya aja 3 sama sisanya, berarti sisanya di sini kan Atlanta sudah main 32 pertandingan, berarti sisa ini duanya udah menang, jadi sisanya adalah 6 pertandingan itu imbang ya. Ya, jadi 74 ditambah 6 tambah 6 sama dengan 80. Sorry, bukan 6 ya, 4 ternyata. Sisanya adalah 4. Berarti sini 4. Berarti ini adalah 84. Nah, kemungkinan komposisi menang imbang kalah untuk AC Milan pada pertandingan sisa supaya AC Milan posisi kedua.
Nah, berarti di sini kan ini menang menang seri kalah. Berarti 3 kali 3 tambah 3 kali 1 tambah 0. Berarti di sini adalah 12 ya. Dan poinnya nanti 9 itu 74 tambah 74. Berarti sini 86 melebihi dari 84. Benar. Yang ini 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 tambah 0. 9, 11 ya. 74 jadinya adalah 85, masih lebih besar dari 84. Satu benar, dua benar. Nah, kita coba lihat di nomor 3-nya. Ini berarti 3 kali 3 ditambah 4 kali 1 sama dengan 94 adalah 13 ditambah 74, masih lebih dari 84. Nah, yang terakhir ketika menangnya 3, kalahnya 0 sama serinya 0, kalahnya 4. Berarti cuma nambah 9 tambah 74 itu hanya 83. Nah, 83 ini kurang dari 84. Nah, ini tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, cukup sekian dari pembelajaran ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjut part 2 ya. Bye.